Konflik pasca perceraian Ruben Onsu dan Sarwenda sampai detik ini masih belum selesai. Dalam video ini gue bakal bantu rangkumin dari awal sampai detik ini masalah mereka tuh sebenarnya apa aja, tapi butuh diingat gue bukan kubu siapapun. Gue bakal berusaha menyampaikan berita dan fakta-fakta yang ada secara netral karena gue tahu kebelah dua pihak tuh punya fans masing-masing. Jadi kalau misalnya ada tambahan atau kesalahan dalam berucap bisa bantu komen di bawah aja ya. Mungkin buat yang awalnya bingung kenapa tiba-tiba jadi duar gini. Jadi sebelum masalah ini pun mereka tuh udah ada masalah-masalah lain. Dan seperti yang gue bilang mereka sendiri tuh punya fans masing-masing. Tapi khusus untuk awal mulanya ini tuh bermulai dari netizen yang memperdebatkan rumah yang ditempati Sarwenda saat ini. Banyak netizen yang menilai rumah tersebut adalah sepenuhnya milik Sarwenda, tapi Ruben Onsu nggak terima karena dia sendiri juga bilang kalau dia itu ada hasil keringat dia dalam rumah itu. Dia juga mengeluarkan statement masih mau ditanya, ada andil dari keringat dan nilainya saya atau tidak, coba hitung lagi deh. Udah kan sampai sana, ternyata masalah ini tuh menjalar ke fakta kalau Ruben Onsu bilang kalau dia tuh dipersulit mau ketemu anak-anak dia. Gak lama setelah itu, pihak Sarwenda membantah tuduhan kalau misal si Ruben tuh dipersulit untuk bertemu anak-anak mereka. Mereka juga menyebutkan kalau misal Ruben tuh ternyata udah tidak memberikan nafkah sejak akhir tahun 2025. Dijelaskan juga kalau misal rumah yang ditempati Sarwenda saat ini tuh merupakan hasil dari pembagian harta tapi juga masih terkendala dalam hal apa? Hutang dan juga cicilan. Bentar guys, bentar ya, bentar banget. Terus hal ini, isu-isu ini makin memanas karena pos-posan Wenda soal aib dan juga hutang. Dia udah ngepost di agama apapun dalam pernikahan menutup aib suami adalah ibadah. Gak cuma sampai situ, akhirnya pihak Sarwenda pun bilang sampai detik ini itu utang itu masih melilit di Sarwenda. Dalam kata lain, utang tersebut itu masih memperlibatkan atau benar-benar berdampak besar sama Sarwenda meskipun mereka berdua tuh sudah bercerai. Ternyata adik Sarwenda atau meme Sarwenda itu juga ikutan nimbrung tuh. Duh capek banget sama drama bencong, kata gua sih ketemuan aja biar kelar itu juga kalau berani. Udah tuh sampai sana, nah otomatis Ruben gak terima. Ruben ada sempat ngepost ini di aplikasi sebelah ini ditujukan untuk adik dari Sarwenda. Utasan ini diduga untuk menyindir Sarwenda yang bahas-bahas soal utang. Next, pembelajaran diri, jangan iya-iya aja deh buat nyenengin orang sampai kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, ujung-ujungnya hutang untuk menutupi. Lanjut lagi, di tengah huru hara Sarwenda dan juga Ruben Onsu, akhirnya anak mereka yang kerap dipanggil Onyo akhirnya buka suara saat ditanyai wartawan. Dalam wawancara si Onyo ini sebenarnya inti cuma satu yang dia mau sampein menurut gue. Ia cuma memohon agar polemik rumah tangga kedua orang tuanya ini tidak terus berlanjut dan orang-orang di sekitar kedua orang tuanya ini untuk diam dan tidak ikut campur. Dan hal ini makin panas lagi saat Sarwenda tuh nggak sengaja mengeluarkan kata-kata kasar atau kotor dalam live dia yang ditujukan pada Ruben. Gue yakin lu pada tahu kata-kata apa yang diucapkan Sarwenda. Nggak lama setelah itu Ruben pun ngepost ini di Instagramnya. Jika ada rezekiku yang pernah kau nikmati dan ada kebaikanku yang pernah membantumu dan itu dilupakan tidak apa-apa. Dan kalian baca sendiri. Masalah konflik ini makin melebar ke masa lalu di saat anggota-anggota mantan Cherry Bell ini tiba-tiba ngepost pos-posan yang lumayan ambigu. Pos-posan mereka yang memicu spekulasi publik ini membuat netizen bertanya-tanya dong. Salah satu pertanyaan yang paling sering ditanya adalah alasan Sarwenda keluar dari Cherry Bell meskipun dari pos-posan semua anggota mantan tuh nggak ada menyebutkan nama Sarwenda ya. Konflik perseteruan ini makin panjang lagi di saat Ruben merespon adik dari Sarwenda yang membahas soal nafkah. Ruben sendiri menegaskan kalau dia itu sudah memenuhi kewajibannya sebagai bapak dan menafkahi anak-anaknya dari lahir dan dia meminta tolong untuk orang-orang di sekitar itu untuk tidak ikut campur. Puncaknya setelah video live yang dia nggak sengaja ngomong kotor itu viral, Sarwenda pun membuat pernyataan permintaan maaf. Dia pun mengakui bahwa ucapan yang dia katakan tuh salah dan membuat kegaduhan atau kericuhan. Sarwenda sendiri mengatakan kalau misal hal ini akan menjadi pembelajaran buat dia akan lebih bijak ke depannya dalam bertutur kata. Sampai saat ini konflik yang seharusnya membahas soal rumah dan juga pembagian aset ini menjalar ke banyak hal. Tiba-tiba banget bahasnya soal nafkah anak, yang satu nggak ketemu anak, habis itu bahas utang, saling sindir sana sini, orang lain ikutan nimbrung, habis itu masa lalu diungkit-ungkit. Namun pada akhirnya pun tetap saja publik tetap melihat dua versi cerita yang berbeda dari dua individual yang berbeda juga. Sekian informasi yang gue dapat. Kalau misal ada kesalahan tolong bantu komen di bawah aja karena jujur gue lumayan pusing pas baca berita ini karena gue nggak ngikutin sebenarnya, tapi kalian semua minta, tahu gak sih? Oke, komen di bawah ya.